teman. Bagaimana jaksa nanti membuktikan ini? Saya nggak habis pikir. Bagaimana nanti jaksa bisa membuktikan bahwa yang dipoto itu lahir sebagai manusia? Begitu. Berarti yang dinistakan manusianya kan, bukan Tuhannya kan? Saya justru sepakat kita uji di persidangan. Saya setuju. Akan muncul nanti hal-hal yang merugikan teman-teman saudara kita yang beragama Kristen. Nanti di muka persidangan akan dibedah ketuhanan Yesus ini. Pikirkan lagi. Saya katakan, teman-teman tolong pikirkan lagi. Karena apa? Kalau di 1 Korintus pasal 11 ayat ke-14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, si Ratu Entok menyuruh apa? Cukur rambut. Cukur rambut. Berarti nyuruh cukur rambut kebaikan apa keburukan? Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang memajang atau membuat patung seorang mereka klaim sebagai Tuhannya, yang nyaris tanpa busana, dengan visual yang sangat mengenaskan, gondrong pula? Ini bagaimana? Ini dunia sudah menolak dia, nggak masalah. Justru firman Tuhan makin tersebar di seluruh dunia kamu lakukan itu. Aku minta maaf. Tuhan Yesus mengasihimu, Ratu Entok. Tenang aja, kami diajari tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nggak masalah itu sama kami. Tuhan Yesus aja, waktu udah mau disalibkan, udah dicaci maki, udah diludahi, udah dicambuk, segala macam sudah diberi pada Tuhan Yesus kami. Apa katanya? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa aku tahu Bu, dia pakai kerudung dicoba tangan itu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang suasana persidangan Ratu Entok alias Ratu Talisa yang luar biasa tentunya ya. Tentu sangat menegangkan pastinya sebagaimana layaknya persidangan, tapi pasti ada lucunya juga. Karena ini kasus yang unik, jika disidangkan tentu menuntut pembuktian ketuhanan seorang anak manusia yang bernama Yesus. Juga pembuktian apakah wajah yang digambar itu beneran wajah Yesus yang hidup di abad 1, yang di masa itu tentu belum ada kamera. Jadi seorang selebgram dengan nama akun Ratu Entok ini mendadak viral menghebohkan jagat pemberitaan karena memposting video menunjukkan lukisan wajah seorang lelaki dewasa yang rambutnya gondrong, yang dia nasihati cukur agar tidak menyerupai perempuan. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Nah, masalahnya adalah gambar hasil lukisan rekayasa, entah siapa yang bikin, itu diklaim oleh saudara kita di Kristiani sebagai gambar Tuhan yang mereka imani. Nah, sosok di gambar itu mereka sebut sebagai Tuhan Yesus, rambutnya gondrong. Tentu ini sangat menarik kalau sampai diproses hukum, apalagi nanti dibawa ke pengadilan. So pasti bakal banyak yang lucu ya. Itu lahir sebagai manusia. Begitu. Berarti yang dinistakan manusianya kan, bukan Tuhannya kan? Saya justru sepakat kita uji di persidangan. Saya setuju. Akan muncul nanti hal-hal yang merugikan teman-teman saudara kita yang beragama Kristen. Nanti di muka persidangan akan dibedah ketuhanan Yesus ini. Pikirkan lagi. Saya katakan, teman-teman tolong pikirkan lagi. Karena apa? Kalau dikatakan Ratu Entok menistakan Tuhan Yesus, maka ketuhanannya yang dinistakan. Menistakan ketuhanan bagaimana? Ketika seseorang mengatakan Tuhanmu pendek, menistakan tidak? Tidak. Karena apa? Tuhan tidak berwujud. Tuhanmu ompong. Kan nggak mungkin Tuhan ompong. Karena apa? Tuhan nggak punya gigi. Kalau kita uji nanti di persidangan, betul. Di tengah-tengah persidangan teman-teman, bagaimana jaksa nanti membuktikan ini? Saya nggak habis pikir. Bagaimana nanti jaksa bisa membuktikan bahwa yang dipoto itu adalah Yesus? Karena
Kita tahu semua lukisan, patung, atau apapun medianya, tak ada satupun yang dipatenkan atau ditetapkan secara pasti sebagai wajah Tuhan dan saudara kita di Kristiani. Semua wajah yang digambarkan adalah asli sebagai lukisan, tapi hoax alias palsu jika disebut sebagai wajah Tuhannya Kristen. Lah iya, kan gak ada foto Tuhannya Kristen yang asli. Di zaman Yesus di abad 1 itu belum ada kamera yang memotret sosok Yesus yang diimani sebagai Tuhan oleh Kristen. Ya, melukis dan mematung juga dilarang dalam hukum Taurat. Jadi nggak mungkin saat itu ada yang mencoba mematung atau mau membuat gambar sosok seorang manusia termasuk. Mas, mana sih foto asli wajah Yesus? Terus yang motretnya siapa ya? Ini dia nih pertanyaan yang unik. Ya, tidak ada foto atau potret wajah asli Yesus Kristus. Fotografi sebagai teknologi belum ada pada zaman Yesus. Dan karena itu tidak mungkin ada foto wajah aslinya. Oleh karena itu semua gambar atau representasi Yesus yang kita lihat sekarang, baik dalam lukisan, patung, atau media lainnya, adalah hasil interpretasi dan imajinasi para seniman berdasarkan tradisi, budaya, dan deskripsi Alkitab serta sumber-sumber sejarah lainnya. Akibatnya kita memiliki berbagai representasi Yesus dari seluruh dunia, yang mungkin berbeda satu sama lain tergantung pada konteks dan budaya tempat karya seni tersebut dibuat. Yesus ya. Jika ada dokumen yang menggambarkan sosok Yesus dan itu ditetapkan sebagai fakta, tentu tak akan muncul ratusan bahkan mungkin ribuan model wajah Yesus yang ada sekarang ya. Ada yang wajahnya bulat, ada yang lonjong, ada yang rambutnya lurus, ada yang kribo, ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang matanya belok, ada yang sipit. Kenapa? Ya suka-suka pelukis. Suka-suka orang yang membuat imajinasi seperti apa. Yang pasti apapun lukisannya, apapun patungnya, semuanya hanya rekayasa. Tidak ada yang menggambarkan wajah Yesus yang asli karena memang belum ada foto yang mengabadikan seperti apa sosok Yesus, wajah Yesus di masa itu. Enggak percaya? Lihat banyak gambar di Google yang mereka sebut sebagai Yesus. Lalu tanyakan ke pendeta atau pastor yang paling jenius deh. Tunjuk mana wajah Yesus yang asli. Saya yakin pasti bingung. Karena semuanya tahu bahwa itu hanya rekayasa. Tidak ada satupun yang asli. Saya ulangi, tidak ada satupun yang asli. Kalau ada yang membantah menunjukkan bahwa ini wajah yang asli, silakan bandingkan dengan wajah aslinya di abad 1, bagaimana cara menunjukkannya ya. Makanya bagi saya kasus ini bakal sangat menarik karena setelah kontennya diperkerakan maka akan ada upaya pembuktian. Ya, saya tentu sangat penasaran. Jadi di sini bukan udah diskusi lagi. Konteksnya bukan diskusi lintas agama, tetapi konteksnya sudah menghina foto yang kemudian ditepis mereka wajahnya bukan Yesus. Betul, kalau memang wajahnya tidak bisa dipastikan Yesus. Betul, kalau memang wajahnya tidak bisa dipastikan Yesus, tapi ada logo di jubah foto tersebut, Sacred Heart of Jesus, yang udah jelas-jelas adalah simbol dari kekristenan. Ya, jadi kalau kalian atau si Ento ini mengeles, kau Wento, makin kau kayak gini, makin parah kau, makin dalam kau. Ya, kami meminta atensi kepada MPR, DPR, Kementerian Agama, dan semuanya, tolong ya, Polda Sumut ini tolong diatensi. Orang kayak dia ini nggak boleh lepas, ya apa jadinya? Makin dia bentrokkan lagi kan? Ini bukan diskusi lintas agama, tapi penghinaan terhadap simbol agama. Paham kau ya? Pertama, mereka harus membuktikan bahwa lukisan lelaki gondrong itu adalah wajah Yesus yang asli, yang lahir dan berkarir di tahun pertama sampai tahun 33-an ya, di tahun Masehi. Ya. Tentu caranya hanya satu, yaitu membandingkan foto Yesus yang asli dengan lukisan di abad 21 ini. Ya, sebab untuk menetapkan mana yang asli dan tidak, harus ada pembanding yang valid. Tidak mungkin kita menetapkan ini pasti asli, sementara pembandingnya kada ada. Ya, nggak mungkin. Ya. Ini soal wajah soalnya ya, dan wajah tidak bisa digambarkan pasti dengan narasi apapun, kecuali ada fotonya. Nah, ini kan nggak ada. Terus gimana memastikannya? Makanya saya bilang persidangannya pasti akan sangat seru di urusan yang ini ya. Terus kalaupun nggak ada foto, kalaupun nggak ada foto, mungkin pakai cara lain. Tentu cara pembuktian berikutnya bisa dengan saksi mata.
menghadirkan orang-orang yang mengenal betul sosok Yesus, wajah Yesus, fisik Yesus secara langsung, yang melihat, yang mendengar, bahkan mungkin meraba, yang tahu persis intinya. Itu saksi fakta. Ya. Siapa mereka? Ya keluarga besar Yesus yang sangat mengenal Yesus atau murid-murid Yesus. Ya, itu saksi fakta tentu saja. Kira-kira bisa nggak? Juga nggak bisa. Kenapa? Kan hidupnya di abad 1. Sekarang keluarga besar Yesus, murid-murid Yesus sudah nggak ada lagi. Ya. Kedua, apakah wajah Yesus yang asli, yang sesuai foto dokumen yang valid adalah sama dengan lukisan yang menggambarkan lelaki gondrong yang disuruh cukur oleh si Ratu Entok? Ayo. Tentu ini akan sangat seru dalam proses pembuktian. Makanya saya penasaran gimana cara JPU ya membuktikan soal ini. Yang kamu lakukan itu udah biasa, Ratu Entok. Sejak Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, dunia sudah menolak dia. Nggak masalah, justru firman Tuhan makin tersebar di seluruh dunia kamu lakukan itu. Aku minta maaf. Tuhan Yesus mengasihimu, Ratu Entok. Tenang aja, kami diajari tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nggak masalah itu sama kami. Tuhan Yesus aja, waktu udah mau disalibkan, udah dicaci maki, udah diludahi, udah dicambuk, segala macam sudah diberi pada Tuhan Yesus kami. Apa katanya? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana memastikan bahwa lelaki gondrong yang ditunjuk oleh si Ratu Entok disuruh cukur rambutnya agar tidak menyerupai perempuan, itu benar-benar sesuai dengan foto atau dokumen yang menjelaskan fisik atau wajah Yesus yang asli yang hidup di abad 1. Kalau berbeda, ya ini nggak bisa dibuktikan kebenarannya berarti ya. Ketiga, kira-kira yang dipersoalkan ini apanya? Gambar orangnya yang gondrongkah atau narasi si Ratu Entok yang nyuruh cukur? Kan ada dua ini. Jadi gambarnya bisa, tapi narasinya juga bisa, atau dua-duanya yang dipersoalkan. Ya, mana kira-kira? Jika yang disoal adalah orangnya, maka yang perlu dibuktikan adalah memastikan yang gambarnya ditunjukkan Ratu Entok ini adalah beneran Yesus, anak Maria yang diimani sebagai Tuhan oleh Kristen, seperti yang dijelaskan tadi ya. Karena Ratu Entok tidak menyebut nama Yesus, dia hanya menunjuk gambar lelaki gondrong tanpa menyebut nama. Ayo, gimana tuh? Nah, kalau Anda bilang itu foto Yesus, maka tugas Anda membuktikan. Caranya itu tadi, membandingkan foto Yesus yang asli yang difoto dan ditunjuk oleh si Ratu Entok. Ya, saya ulangi caranya, membandingkan foto Yesus yang asli dengan foto yang ditunjuk si Ratu Entok. Silakan, ini tentu tantangan luar biasa buat Anda yang memperkirakan Ratu Entok. Tugas Anda adalah membuktikan, ya. Sedangkan jika yang dipersoalkan adalah narasi menyuruh cukur agar tidak menyerupai perempuan, ini juga jadi pertanyaan, salahnya di mana? Bukankah tertulis di kitab Bible, Paulus menulis suratnya di 1 Korintus pasal 11 ayat ke-14. Ditulis dengan sangat jelas, kita baca di terjemahan Bible LAI, terjemahan baru ya. Bukankah alam sendiri yang menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Siapa yang nulis itu? Paulus. Di mana ayatnya? Di 1 Korintus pasal 11 ayat ke-14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, si Ratu Entok menyuruh apa? Cukur rambut. Cukur rambut. Berarti nyuruh cukur rambut kebaikan apa keburukan? Silahkan dipikir. Ya. Masa ya penistaan padahal diperintahkan sesuai dengan ayat yang di kitab Anda. Nah, ayo dicermati. Nah, cermati sama-sama nih. Pertama, yang melukis orang berambut panjang siapa? Tentu pelukis, dan tentu Kristen juga. Masa iya Ratu Entok? Enggak kan? Ya. Kalau begitu yang menista siapa nih? Ya Kristen si pelukis itulah, karena dia yang melukis lelaki berambut panjang yang oleh Paulus menyebutnya kehinaan. Ayo, bingung nggak? Yang kedua, yang menyebut bahwa orang berambut panjang yang diklaim sebagai Yesus itu siapa? Kristen juga. Ya.
Jadi menyebutnya orang berambut panjang diklaim sebagai Yesus itu siapa? Tentu bukan Ratu Entok, tapi orang Kristen yang mengklaim bahwa itu adalah Yesus. Nah, Kristen yang klaim gambar berambut panjang itu Yesus, sementara menggambar Yesus berambut panjang yang justru bertentangan dengan ayat Bible. Kok tidak disoal? Ayo. Harusnya dipersoalkan. Kenapa Yesus digambarkan sebagai sosok yang gondrong padahal itu bertentangan dengan ayat Bible? Saat disuruh cukur yang notabene-nya sesuai dengan Bible malah dibilang menista. Kira-kira gimana logikanya nih? Ya enggak? Yang membuat gambar berambut gondrong siapa, kemudian disuruh cukur karena itu sesuai dengan ajaran Bible, tapi dianggap menista. Jadi enggak ngerti gimana logikanya itu ya. Yang ketiga, aslinya Yesus sebenarnya, saudaraku, itu berambut panjang apa enggak? Ya, kira-kira Yesus ini aslinya berambut panjang apa enggak? Ada enggak bisa menjelaskan? Kalau berambut panjang, lalu Paulus bilang kehinaan bagi lelaki berambut panjang, berarti yang menghinakan Yesus siapa nih? Ini saya asli nanya loh ya. Asli nanya. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Yesus itu aslinya berambut panjang apa tidak? Kalau berambut panjang, gondrong, sementara Paulus menyebutkan bahwa adalah kehinaan bagi lelaki berambut panjang, berarti yang menghina Yesus ini siapa? Siapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan sampaikan di kolom komentar ya. Yang keempat, ini yang bikin saya makin penasaran banget ya. Ratu Entok menunjuk gambar seorang yang berbusana lengkap loh ya. Lalu disuruh cukur rambut. Ini dianggap menista. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang memajang atau membuat patung seorang mereka klaim sebagai Tuhannya, yang nyaris tanpa busana, dengan visual yang sangat mengenaskan, gondrong pula. Ini bagaimana? Menghina nggak nih? Ya. Kalau gambar yang ditunjuk oleh si Ratu Entok itu gambar yang berbusana bagus, pakai jubah, ya, hanya karena rambutnya gondrong baru disuruh cukur, dan itu sesuai dengan perintah Tuhan juga di ayat di kitab kalian kan. Nah, dan itu dianggap menista. Tapi bagaimana dengan kalian memajang gambar atau patung? Penampilannya rambutnya gondrong, keadaannya sangat mengenaskan, bahkan nyaris tanpa busana, dengan visual yang sangat-sangat luar biasa gitu. Ini menghina apa enggak? Itu jadi pertanyaan saya. Nah, atau hal lain deh ya. Ratu Entok menyuruh cukur dan itu sudah dianggap menista. Bagaimana dengan mereka yang bersuka cita atas kematian seseorang, yang mereka imani sebagai Tuhan, yang menderita dan mati terkutuk mengenaskan, yang mereka anggap sebagai cara menebus dosa? Bersuka cita atas kematian Tuhan. Kira-kira ini menista apa enggak? Kalau Anda bisa menjawab, silakan sampaikan di kolom komentar. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat logis untuk diajukan. Sebab ketika masuk di proses hukum, yang dibangun adalah pembuktian secara fakta, menetapkan benar atau salah, melanggar hukum atau tidak melanggar. Dasarnya harus pasti, buktinya harus jelas, ya, bukan berdasar asumsi dan bukan juga hanya berdasar perasaan. Ya, Anda yang tersinggung itu hak Anda. Anda melaporkan itu hak Anda sebagai warga negara. Memilih mengajukan si Entok ke jalur hukum supaya bisa dihukum, ya, itu hak Anda. Ini negara hukum. Siapapun yang melanggar bisa berhadapan dengan hukum. Nah, sekarang kita tunggu bagaimana proses hukum ini berlangsung, dari proses penyelidikan dan penyidikan ya ke kepolisian ya. Kemudian nanti akan diserahkan ke P21 ke jaksa ya. Terus dibawa ke persidangan, diuji nanti di depan hakim. Tentu JPU dan PH ya, penasihat hukum nanti akan beradu pembuktian nih. Dan ini yang sangat saya tunggu. So pasti sangat menarik, sangat seru pastinya.
Ya, dan yang paling ditunggu adalah pembuktian memastikan bahwa gambar yang ditampilkan si Entok adalah beneran sosok Yesus yang hidup berkarir di abad 1. Dan yang saat itu tentu belum ada kamera yang memotret sosok Yesus. Ini tentu akan sangat menarik. Di samping membuktikan bahwa itu adalah gambar Tuhan yang diimani oleh Kristen. Tentu ini sangat-sangat menarik dan paling saya tunggu tentu saja. Dan bukan hanya saya yakin yang lain juga terutama para apologet tentu akan sangat menunggu momen-momen persidangan seperti ini. Ya, tidak apa-apa, kita seru-seruan aja ya. Di situ kita akan menyaksikan bagaimana pengujiannya berlangsung di persidangan. Ya, pasti akan jadi sorotan publik, sorotan media, sorotan kita semua. Dan kita tunggu. Itu sahabat, mudah-mudahan informasi ini memberikan pencerahan, memberikan pencerdasan, memberikan edukasi. Sampai jumpa di persidangan si Ratu Entok yang dituduh menista agama, menista Tuhan yang diimani oleh saudara kita di Kristiani.